Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftul Bastul Birri wa Syekh Majum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karwani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsiri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajar Sarkona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Qarsana wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lasang Ibnu Umar marfu'an, hadis marfu'. Sebagaimana sering saya katakan bahwa marfu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Laisa fi salatil khaufi sahwun, laisa fi salatil khaufi ikut tetap yang dalam salat khauf apa sahwun lali. Apa sahwun sujud sahwi, jadi tanpa ada sujud sahwi. Jadi walaupun salat khauf itu bagaimana ada salah satu cara di mana Rasulullah itu menunggu jamaah saf berikutnya untuk bergabung salat, kan itu sebagaimana yang kemarin saya terangkan. Akhraj jangan tuan hadis sahabat Daruqutni, Imam Daruqutni bi isnadin dengan sanad dhaifan yang lemah. Bab berikutnya terkait dengan salat Id, babu salatil Idaini ai hadza utawi iki kubab iku nerangaken babu salatil Idaini, bab nerangaken tentang salat Id. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru utawi Idul Fitri iku yauma dina yuftiru kang tidak makan, kang makan maksud saya, yuftiru kang makan sapa nasu manusia, wal adha utawi salat Idul Adha utawi raya adha iku yauma dina yudaha kang den kurbankan, kang kurbanaken sapa nasu menungso. Yudahim sih, yudahi kang kurban sapa nasu menungso. Rawanya hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Apa sih maksudnya dari hadis ini? Bahwa hadis ini tuh merupakan satu dalil di mana seseorang itu tidak boleh berpuasa ketika sholat Idul Fitri. Pada waktu Idul Fitri itu seseorang itu tidak boleh puasa. Makanya nanti ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu sebelum datang ke sholat Id itu biasanya beliau makan lebih dahulu. Kalau konteksnya Rasulullah makanya adalah makan kurma. Wan Abi Umar sang Abi Umar ibni Anas an umumata lahu ikut Ibnu Umair bin sahabat sang sahabat anna rakaban ja'u fashahadu annahum ra'aul hilala bil amsi fa amaruhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru wa idza asbahu ayyaghdu ila musallahum. Anna rakban setune sekelompok orang yang melakukan satu perjalanan, biasanya ini konteksnya adalah pedagang, iku jauh padha teka sapa rakban fa syaitu maka nakseni atau memberitahukan nyakseni anam stune rokban iku ro'au padha ningali sapa rokban al hilala ing tanggal bil amsi kelawan kala wingi. Fa amara mulai perintah sapa junabi hum ing rokban, fa amara mung perintah hum ing rokban sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuftiru yen to mokel
yen to makan sapa rokban dan umat Islam, wa idza asbahu nalikane manjing esuk sapa rokban ayyaktu yen to budal sapa rokban ila musallahum maring tempat salate si rokban. Ini artinya bahwa kalau menggunakan hadisnya Rasulullah bahwa datangnya bulan Syawal menandakan bahwa itu adalah tanggal 1 Syawal itu ditandai dengan orang melihat hilal. Jadi, orang melihat hilal itulah. Kalau ada orang yang sudah pada melihat hilal itu, walaupun pada waktu itu umat Islam masih puasa, misalkan kemarin sudah dilihat hilal, sebagian masyarakat tidak tahu. Akhirnya sebagian masyarakat itu masih tetap puasa kan itu. Dan akhirnya ada yang memberitahukan bahwa kemarin itu mereka melihat hilal, dan kalau dalam konteks sekarang itu disumpah lebih dahulu. Betul, apakah betul-betul melihat hilal? Kalau memang sudah diberitahukan bahwa sudah melihat hilal, maka seluruhnya harus tidak puasa. Nah, ini kalau konteks ini itu bagaimana kalau ketika memberitahukan bahwa kemarin dia melihat hilal itu waktunya sudah tiba waktu sholat zuhur dan seterusnya. Nah, ini melaksanakan sholat idnya itu dilaksanakan besoknya. Nah, ngoten. Terus itulah tata cara karena kita waktu sholat id itu yang disepakati ulama itu adalah waktu yang biasa kita laksanakan untuk sholat duha kan itu. Kapan itu dimulai? Kalau dalam kitab fikih itu dimulai ketika matahari itu posisi sepenombak ya. Istilah sepenombak, orang nombak kan mesti gini. Tidak ada orang nombak itu gini, mesti agak ke atas itu kan itu. Kalau dalam konteks orang yang hidup di Jawa ya sekitar jam 6:30 lah itu. Itu dimulai, diperkenankannya memulai untuk melaksanakan sholat Id. Sampai kapan? Sampai tiba waktunya sholat zuhur. Nah, kalau pemberitahuannya itu sudah siang lebih pas waktu sholat zuhur itu, makanya sholat Idnya dilaksanakan besok. Rawajitan hadis Ahmad bin Muhammad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa hadza utai hadis iku lafdu menurut lafate Abu Dawud wa isnadu sanad hadis iku sahihun sanad ikang sahih. Wan Anas radhiyallahu anhu qala dia sapa Anas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layaktu ora budalan sapa jeneng Nabi yaumal fitri ing dalam dinane Idul Fitri hatta yakula sehingga dahar sapa jeneng Nabi tamaratin ing pira-pira kurma yakuluhunna kang mangan sapa jeneng Nabi hunna ing tamarat witratin khalik ingkang ganjil. Ini artinya bahwa Rasulullah itu setiap tahun ketika mau melaksanakan sholat Id, mau berangkat sholat Id, itu beliau makan dahulu yaitu makan kurma. Dan kalau Rasul makan kurma itu biasanya ganjil. 1, 3, 5, 7 ya gitu. Dan kesenangan Rasulullah itu model kurma yang beliau makan adalah kurma ajwa ya, kurma ajwa. Kurma ajwa itu harganya mahal. Kalau sekarang mungkin 1 kilo sekitar 300.000 lah kan itu. Enak. Jadi enak. Itu kurma yang disukai oleh Rasulullah. Ngeten. Terus Rasulullah senantiasa makan ganjil. Akhrajah untuk hadis sebal Bukhari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan dalam satu riwayat muallaqatin kang merupakan hadis muallaq wa wasalaha lan mau memutasilkan ha ing hadis sebab Ahmad Imam Ahmad wa yaquluhunna lan dar sapa Nabi hunna ing tamarat ifratan haling ganjilaken. Jadi ifratan. Wan ibni Buraidah sang ibu Buraidah an Abi sang bapak ibu Buraidah. Qala ngendika sapa bapak ibu Buraidah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yakhruju ora miyos sapa Nabi yaumal fitri dan dina fitr hatta yat'ama sehingga dahar sapa Nabi wala yat'am lan ora dahar sapa Nabi yaumal adha wonten ing dinane riyaya adha hatta yusalli sehingga salat sapa Nabi. Ini bedanya. Kalau Rasulullah mau rawuh, mau mendatangi Idul Fitri, maka beliau makan lebih dahulu. Agar apa? Agar manusia tidak menduga bahwa sholat Id waktu Idul Fitri itu orang boleh puasa. Untuk memastikan
bahwa itu memang sudah tidak boleh, hukumnya haram, ya, hukumnya haram untuk melaksanakan puasa ketika Idul Fitri itu, maka Rasulullah ketika berangkat sholat Id itu beliau dahar lebih dahulu. Kita harus tahu hari-hari apa yang kita tidak boleh puasa. Yang pertama adalah 2 sholat Id itu, jadi Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh. Terus kapan lagi? Ketika hari Tasyrik. Tasyrik itu adalah tanggal ke-11, 13 dan 12 dan 13 Dzulhijjah. Selebihnya boleh orang berpuasa kan itu. Berpuasa kalau yang sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah, dalam 1 bulan jangan sampai kurang dari 3 hari untuk berpuasa. Hari Senin, Kamis. Rawajud hadis Ahmad bin Ahmad wa Tirmidzi wa sahhaha al-Hakim hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wa Ummi Atiyah sang Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat sama Ummi Atiyah, umirna an nukhrijal awatiqa wal khuyadha fil aidaini. Umirna den perintah kita an nukhrija yen to ngetokaken kita al awatiqa ibrawadun perawan, seorang wanita yang gadis, wal huyyadha lan para wadon kang sudah haid fil aidaini ing dalam salat Id Idul Fitri lan Idul Adha. Yasyaduna hale padha hadir sapa al awatiq wal huyyad itu al khaira, atau yasyaduna hale padha ningali sapa al awatiq wal huyyad al khaira ing kebaikan, wa da'watul muslimina ing pira-pira dakwahnya, doanya pira-pira wong Islam. Wa ta'tazilu lan ngedoaken wa ta'tazilun ngedoaken sapa Ummatiyah al khuyadha, atau wa ta'tazilun den doaken wa ta'taz atau ngedoi wa ta'tazilun ngedoi sapa al khuyadhu pira-pira haid al musalla ing tempat salat. Jadi ketika melaksanakan salat Id itu sampai kepada orang yang sedang haid pun itu harus diajak. Agar apa? Agar mereka bisa menyaksikan berbagai kebaikan, amal baik yang dilaksanakan oleh umat Islam. Agar apa juga? Agar mereka juga tahu bagaimana doa-doa yang dikumandangkan, yang disanjungkan, yang dipanjatkan oleh umat Islam kan itu. Jadi seperti itu. Nah, makanya ketika sholat Id itu ya laki, perempuan, anak-anak diajak semua kan itu ya. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi jangan sampai sholatnya pas hanya sholat Id saja kan itu, yang lain tidak. Iya. Nah, seperti itu. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala itu sampai Ibnu Umar, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna iku pada salat sapa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar al-Idaini ing dalam salat Id qabla al-khutbati ing dalam sadurunge khutbah. Muttafaqun alaih. Di salat Id itu ya salat lebih dahulu baru khutbah kan itu. Tidak seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Makanya karena khutbah itu bagian dari sholat Id, maka jamaah tidak boleh membuka auratnya kan itu. Jangan kalau pas sholat memakai, tapi begitu sudah selesai sholat mukennanya dilepas kan itu. Nah, mukennanya dilepas. Itu, ya tetap harus memakai mukena sampai salat itu selesai. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sahabatnya Nabi yaumal Id ing dalam salat Id rakaataini kelang orang rakaat lam yusalli kang ora salat sahabatnya Nabi qablahuma ing dalam sadurunge Idaini rakaataini niku wala ba'dahuma lan sause rakaataini akhrajah untuk hadis sab'atu imam yang 7. Jadi kalau melihat ini bahwa tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat Id kan itu. Bagaimana kalau di masjid? Apakah tidak boleh sholat tahiyatul masjid? Ya boleh. Kalau sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di masjid, maka sunnahnya orang begitu masuk masjid itu jangan duduk dulu, jangan ngomong dulu sebelum dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Cuman yang jelas tidak ada qobliyah Id atau ba'diyah Id, tidak ada. Jadi tidak ada qobliyah Id atau ba'diyah Id kan itu. Nah, ngoten.
Terus akhrajan tersebut ashabnya gitu. Wa anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sebagai Nabi al-Aid salat Aid bila adzanin kalau tanpa adzan wala iqamatin lan tanpa iqamah. Jadi yang dilaksanakan oleh Rasulullah kalau salat Aid itu tidak ada adzan dan tidak ada iqamat kan itu. Tetapi waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu seorang kepala negara kan itu yang menggunakan bentuk negaranya monarki ya. Monarki. Jadi pemerintahan dalam Islam itu kalau kita pelajari itu ketika pada masa Abu Bakar itu dipilih oleh siapa sih Abu Bakar waktu itu? Abu Bakar itu dipilih oleh umat Islam yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Waktu itu ketika Rasulullah itu wafat, jasad Rasulullah belum dimakamkan, itu orang-orang Ansor yang merasa dialah yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah. Ini bukan pengganti Nabi ya, tapi menjadi pengganti kepala negara. Itu mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa di antara mereka orang-orang Ansor itu yang menggantikan Rasulullah. Akhirnya apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Ansor itu diketahui orang-orang Muhajirin. Akhirnya turut datang ke sana. Siapa ada Abu Bakar, ada Umar kan itu. Terus akhirnya terjadilah perdebatan sengit kan itu. Dan dalam sejarah itu sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Jadi kalau terkait dengan perebutan kekuasaan sampai terjadi pertumpahan darah itu tidak hanya terjadi sekarang ya. Dulu juga seperti itu kan itu. Ketika suasana sudah sangat genting seperti itu, akhirnya Umar bin Khattab, orang yang sangat disegani itu, akhirnya mengangkat tangan Abu Bakar. Bayatuka ya Abu Bakar, saya membiatmu wahai Abu Bakar kan itu. Begitu Umar membiat Abu Bakar itu, dan akhirnya seluruh yang hadir, termasuk orang-orang Ansar juga membiat Abu Bakar. Dan kesempatan itu Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, keponakannya Rasulullah tidak ikut hadir kan itu, tidak ikut hadir. Jadi Abu Bakar itu dipilih dengan cara seperti itu. Karena Abu Bakar tahu betapa beresiko ya mengadakan pemilihan seperti itu, sehingga ketika Abu Bakar itu sudah merasa sepuh, merasa kurang sehat kan itu. Akhirnya waktu itu setiap ada orang datang, setiap ada ulama-ulama, sahabat-sahabat besar itu datang, itu Abu Bakar minta pendapatnya sahabat-sahabat besar itu. Bagaimana kalau setelahku nanti yang menggantikan itu adalah Umar bin Khattab. Jadi setiap sahabat besar rawuh kepada Abu Bakar dimintai pendapatnya. Bagaimana kalau saya nanti menunjuk Umar untuk sebagai penerusku. Akhirnya waktu itu para sahabat setuju. Dan begitu Abu Bakar itu wafat, penggantinya siapa? Penggantinya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu jadi khalifah karena ditunjuk. Akhirnya bagaimana Utsman bin Affan bisa diangkat menjadi khalifah? Pada waktu itu Umar bin Khattab itu menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi semacam dewan formatur. Dewan formatur itu kan harus ganjil kan itu. Nanti kalau ganep, kalau terjadi voting, ya jadi voting, diambil suaranya, terus nanti berbelah kan repot, nggak selesai kan itu. Akhirnya Umar bin Khattab itu menunjuk anaknya Abdullah bin Umar untuk menjadi bagian dari orang yang berhak untuk memilih. Tetapi pesan Umar bin Khattab, jangan sekali-kali anakku ditunjuk menjadi khalifah. Dari klan Umar, cukuplah Umar bin Khattab yang menjadi khalifah. Setelah itu tidak boleh. Oh, itu Umar bin Khattab kan itu. Karena memang begini ya, pejabat itu kan amanah ya, pejabat amanah kan itu. Amanah itu, menjaga amanah itu berat. Ya. Makanya kalau ada orang berebut mendapatkan amanah itu cukup mengherankan.
mendapatkan beban kok malah seneng kan itu direbutkan. Apalagi kalau sudah jadi langsung diadakan syukuran kan itu. Ini juga mendapatkan amanah, mendapatkan beban berat syukuran kan itu. Jadi seperti itu. Jadi Abu Bakar Utsman bin Affan itu adalah atas kesepakatan Dewan Formatur itu. Terus bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika Utsman bin Affan itu terbunuh, orang terjadi gonjang-ganjing dan mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan itu, maka keluarga Utsman tidak terima kan itu. Dalam suasana yang kacau balau seperti itu, akhirnya orang-orang membaiat Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita melihat Al-Khulafaur Rasyidun itu dipilih dengan cara seperti itu, tidak ada satu sistem yang pasti kan itu. Makanya saya berpendapat itu dalam Islam itu tidak ada satu sistem perpolitikan tertentu, tidak ada kan itu, tidak ada. Nyatanya pengangkatan 4 Al-Khulafaur Rasyidun itu berbeda-beda kok. Umar ditunjuk, Utsman dipilih oleh Dewan Formatur, Abu Bakar dipilih oleh orang-orang Muhajir dan orang Ansor, beberapa orang kan itu yang datang di Saqifah Bani Sa'idah kan itu. Oleh karenanya kalau ada orang menjelaskan bahwa dalam Islam itu harus khilafah kan itu, dan khilafah itu adalah model, kalau kita menggunakan model Al-Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, itu berbeda-beda. Karena kalau Umayyah itu kan turun-temurun kan, Muawiyah diganti oleh anaknya Yazid. Yang Yazid itu walaupun sangat terkenal dengan kebiasaan apa dia? Kebiasaan Yazid itu adalah drunker. Saya ngerti drunker. Dia drang itu adalah pemabuk kan itu. Suka mabuk-mabukan. Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu ganti turun-temurun seperti itu kan itu. Bani Umayyah itu yang di timur, yang pusat di Damaskus itu akhirnya dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Walaupun yang di barat, yang di Cordova itu masih tetap berjalan itu Bani Umayyah kan itu. Jadi turun-temurun monarki dia, monarki. Bani Abbasiyah juga sama, monarki. Apa sih resiko monarki itu? Seorang khalifah itu kalau dia punya anak, nanti anaknya dalam keadaan kayak apapun akan menjadi penggantinya. Walaupun kemampuan anaknya itu tidak memenuhi kan itu. Bukankah dalam Bani Abbasiyah seperti itu? Sehingga akhirnya ada istilah sultan-sultan itu yang menjadi, kalau sekarang gubernur. Jadi ada khalifah, ada sultan. Sultan-sultan itu adalah daerah-daerah yang semestinya dia harus tetap tunduk kepada Bani Abbasiyah kan itu, untuk membayar pajak, satu contoh. Tapi dia itu betul-betul mandiri kan itu, mandiri. Jadi kalau kita mengatakan dalam Islam harus khilafah kan itu, khilafah yang seperti apa yang dimaksud? Nggak jelas itu, tidak jelas. Dan ketika pada masa Abbasiyah dan seterusnya, Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya itu sebagian dari khalifah itu mustabid tuh. Mustabid. Apa arti mustabid itu? Diktator. Coba, salah satu khalifah pada masa Bani Abbasiyah itu ada yang bergelar As-Safah. Apa arti As-Safah itu? As-Safah. As-Safah itu orang yang gemar menumpahkan darah. Saudara perlu tahu, salah satu yang mendukung Bani Abbasiyah untuk mengalahkan Bani Umayyah itu adalah orang Alawi, keturunan Ali bin Abi Thalib. Karena sedemikian strateginya luar biasa, akhirnya apa? Bani Abbasiyah itu akhirnya bisa berdiri tegak menjadi khalifah pengganti Bani Umayyah. Tetapi karena wibawa keturunan Alawi itu sangat tinggi dan khalifah merasa terancam dengan orang itu, akhirnya apa yang dilakukan? Orang itu dicari-cari kesalahannya dan akhirnya dihukum mati. Seperti itu. Termasuk Yazid bin Muawiyah itu yang membunuh siapa? Membunuh Husain dan seluruh keturunannya kan. Diundang ke ke kerajaan. Begitu di tanah Karbala itu mereka dibunuh betul-betul dibunuh kan itu, dibunuh. Dan salah satu pasukannya itu
meletakkan tombaknya itu di hidungnya Husain kan itu. Padahal itu adalah cucu Rasulullah yang dulu sering diciumi oleh Rasulullah kan. Makanya ya tadi kalau ada orang bermimpi mendirikan khilafah yang seperti apa yang mau didirikan kan itu. Jadi ya saya berprinsip tidak ada sistem negara yang memang itu merupakan satu ajaran Islam harus seperti itu tidak ada. Jadi makanya saudara tidak perlu untuk terkecoh kan itu dikatakan ini ja'il fil ardi khalifah kan itu. Bukan itu maksudnya, bukan khalifah sebagai seorang yang berorientasi politik seperti itu. Ini ja'il fil ardi khalifah itu artinya bahwa saya membuat orang yang di muka bumi ini menjadi khalifah. Khalifatullah fil ard untuk apa? Untuk memakmurkan kan itu. Seluruh kita ini khalifah kan itu. Seluruh kita khalifah. Karena apa? Kita bertugas untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini dalam rangka untuk memakmurkan kan itu. Tidak khalifah dalam konteks politik itu kan itu. Makanya saudara perlu membaca bukunya Ali bin Abi Razik ya, Al-Islam wa Ususul Hukum ya, Al-Islam wa Ususul Hukum. Saya punya, semestinya saya nggak tahu sekarang masih atau tidak kan itu. Ini bisa saudara baca kan itu. Agar apa tadi? Agar kita tidak terkecoh oleh itu kan itu. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa Rasulullah ketika sholat Aid itu tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Baru tadi yang saya katakan Muawiyah itu pernah bahwa ketika sholat Aid itu diawali dengan adzan. Wan Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala Abu Sa'id kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yusalli ora salat sapa Nabi qabla al-Aid sadurunge salat Aid syai'an siji-wiji fa idza raja'an moko nalika dikundur sapa Nabi ila manzilihi mari umah Nabi sallallahu moko salat sapa Nabi rakaataini ing rong rakaat. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan qablahuma wala ba'dahuma. Jadi tidak sebelum salat Id ya enggak ada, setelahnya tidak ada. Tapi kalau ini setelah Rasul sampai rumah beliau itu ternyata salat 2 rakaat. Rawanya hadis Sahih Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah bi isnadil sanad hasanan ingkang bagus. Ya memang rumah Rasulullah itu dengan Masjid Nabawi kan dekat. Jadi di pinggir-pinggir Masjid Nabawi itulah rumah-rumah istri-istri Rasulullah kan itu. Yang sekarang akhirnya digunakan tempat makamnya Rasulullah itu dulu adalah tempatnya rumahnya Aisyah. Nanti lain kali kita bisa pelajari di kitab Al-Adab Al-Mufrad kan itu. Bagaimana rumahnya Rasulullah kan itu ya. Agar apa? Kita perlu mempelajari rumahnya Rasulullah, kita perlu mempelajari kehidupan Rasulullah dan istri-istrinya. Agar apa? Agar ketika hidup kita bisa banyak bersyukur kepada Allah. Jadi rumah Rasulullah sangat sederhana. Jadi tingginya, jadi tidak seperti sekarang yang seperti tempat kita yang tinggi ini ya. Jadi kalau di meteri ya sekitar 2,8 meter tingginya. Lebarnya sekitar 4,8 meter. Ke belakangnya sekitar 5,8 meter. Pintunya 2. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Yang depan terbuat dari kayu, yang belakang terbuat dari kain. Jadi pintunya pintu kain. Kamarnya hanya satu. Kalau rumah sekarang, rumahnya besar-besar kan itu ya, besar-besar. Kenapa sih di rumahnya Rasulullah itu kok pintunya terbuat dari kain? Apa tidak takut kemalingan kan itu ya? Tidak takut kemalingan. Di rumahnya Rasulullah tidak pernah tersimpan sesuatu yang berharga. Rasulullah itu pernah dalam satu sholat, kalau tidak salah sholat asar kan itu. Rasulullah begitu salam tidak zikir, langsung pulang tergesa-gesa kan itu. Dan beberapa menit berikutnya kembali lagi ke masjid. Akhirnya para sahabat bertanya, ada apa gerangan jenengan kok sedemikian tergesa-gesa untuk pulang ke rumah? Apa jawab Rasulullah? Karena saya baru teringat bahwa di kamarku ada sesuatu yang berharga berupa emas. Dan hari ini sudah hari yang ketiga. Saya tidak ingin malam ini emas itu masih tetap menginap di rumahku. Akhirnya diambil emas itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan kan itu.
Jadi di rumah Rasulullah tidak pernah ada sesuatu yang berharga itu, tidak pernah. Jadi tidak pernah dikunci dan seterusnya kan itu ya. Kayak rumah saya lah, rumah saya kan tidak pernah saya kunci kan itu, tidak pernah saya kunci. Termasuk ketika pergi-pergi dari dulu tidak pernah saya kunci kan itu. Tapi Allah menyelamatkan juga kan itu. Sebelum kita bangun ini masih rumah yang lama itu, ada juga pas kita pergi ke Demak itu ada orang yang ya mau berbuat salah lah itu, berbuat salah. Jadi datang ke sini, jadi ada anak-anak ada dari anak-anak. Dulu masih kos-kosan belum pondok ya, masih anak gitu. Ada motor juga, jadi masuk santai aja orangnya, santai aja. Terus masuk mulai belakang, mulai dapur itu terus membuka pintunya. Pintu itu gak dikunci semestinya, tapi dibuka berkali-kali ternyata nggak bisa kan itu, nggak bisa. Jadi ada kata bisa ya bisa mengambil mungkin ada laptop, ada macam-macam di almari kan ada kan itu. Karena nggak bisa akhirnya dia naik ke lantai. Ya ada yang kebangunan ini naik lantai 2, terus sudah ngambil kontak. Waktu itu kebetulan ada anak sanawiyah yang bawa motor, kontaknya sudah diambil. Terus sama ngambil anak sanawiyah itu anaknya pengacara, jadi sangat dermawan orangnya. Jadi di kotak di kumplungnya itu senantiasa ada uang kan itu, dan siapapun boleh mengambil itulah. Akhirnya ngambil uang itu 50.000 kan itu. Tapi kuncinya itu ketika turun ke bawah ternyata di sebelah motor itu ada orang, sehingga nggak jadi diambil. Nggak jadi diambil, orang itu langsung pergi ya. Jadi ya seperti itulah. Agar harta benda kita itu dijaga oleh Allah, caranya tidak sulit semestinya. Tidak perlu rumahnya dikasih gerbangnya dikunci, di belakang gerbang ada dikasih satuan yang besar gitu, dikunci lagi, pintu rumahnya dikunci, almarinya dikunci, di dalam almari ada kotaknya dikunci kan itu. Tidak sampai seperti itu kan itu. Ya sepanjang kalau kita punya harta yang sudah ada satu nisab sesuai dengan ketentuan harus kita zakati kan itu. Insya Allah nanti harta kita akan dijaga oleh Allah kan itu. Kalau sudah kita laksanakan seperti itu kok tetap kemalingan, ya itu namanya kita dicoba oleh Allah kan itu. Nek tak coba ngene sama masih tetap seneng zakat dan sedekah atau tidak. Saya sering mengatakan bahwa kita itu ingin berpenghasilan berapa, itu semestinya bisa kita upayakan. Kita upayakan. Bagaimana cara mengupayakan? Ya tadi kita tingkatkan kualitas zakat kita, maka insya Allah nanti oleh Allah kita akan dikasih penghasilan yang bertambah. Nah, seperti itu. Maka semestinya saya sepakat dengan pendapatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan ar-rizqu naw'ani. Ar-rizqu naw'ani. Rizki itu ada dua macam. Yang pertama adalah ar-rizqu yatlubuka. Ar-rizqu yatlubuka. Dan yang kedua adalah ar-rizqu tatlubuhu. Apa bedanya itu? Yang pertama adalah ar-rizqu yatlubuka, adalah rizki yang mencarimu. Jadi kita dicari rizki. Sementara yang kedua adalah ar-rizqu yatlubuka. Jadi yang pertama tadi ar-rizqu tatlubuhu, atau yang pertama ar-rizqu yatlubuka itu rizki yang mencarimu. Yang kedua adalah ar-rizqu tatlubuhu, di mana rizki kau mencarinya. Jadi kau mencari atau kita dicari rizki. Saya pilih yang mana itu? Pilih dicari rizki atau pilih mencari rizki? Kira-kira kalau orang kuliah itu mengembangkan potensinya mana itu orang kuliah itu? Kalau saya tanya mahasiswa misalkan, kenapa saudara masuk PAI? Pak, PAI itu formasinya banyak kan itu. Kenapa saudara masuk ekonomi syariah kan itu? Wah, ini ekonomi syariah sedang booming. Nanti formasi-formasinya banyak kan itu. Kalau teman saya dulu oleh abahnya Yai Akib itu diminta, kalau zaman kuliah, anak-anakku kuliah, jangan mencari prodi yang peminatnya banyak. Jangan. Saya ditanya, kenapa bah kok seperti ini?
Kalau sama masuk prodi yang peminatnya banyak, nanti kalau saudara melamar pekerjaan, untuk formasi itu saingannya juga banyak. Jadi enak mana kalau gitu? Enak masuk di prodi yang saingannya banyak atau yang saingannya sedikit? Nah, itu. Jadi kita itu kuliah rata-rata orientasinya adalah ingin mencari rizki, tidak ingin dicari rizki. Padahal sebenarnya Allah bisa kasih kita, tidak kita mencari tapi kita dicari kan itu. Gimana caranya agar kita dicari? Ya menjadi hamba Allah yang bertakwa, memperbanyak membaca istighfar dalam setiap hari. Jangan sampai lupa untuk mendoakan kepada kedua orang tua. Ya infak dan sedekahnya ditingkatkan kan itu. Jadi, seperti itu cara agar kita dicari rezeki kan itu. Maka saya sebagai manusia itu tidak pernah takut. Tidak pernah takut nanti karir saya dihambat, itu saya tidak pernah takut. Saya sekian lama karir saya dihambat di kampus itu. Sekian lama. Mulai saya 10 tahun. Saya tahun 2006 itu mengajukan kenaikan pangkat ya. Dari 3C ke 3D. 2006. Wah, itu dihambat dengan berbagai cara. Iya, skornya diperkecil lah macam-macam kan itu. Tapi oleh Allah waktu itu tetap dilancarkan. 2008 saya mengajukan ke guru besar. Itu Senat sudah berkali-kali menyetujui, tapi orang yang khawatir akan karir saya itu tidak mau tanda tangan. Tidak mau tanda tangan. Apakah karena saya akhirnya tidak berhasil jadi guru besar, langsung saya menjadi orang serba kekurangan? Nyatanya juga tidak kan? Tidak sama sekali. Karena kepastian jumlah rezeki seseorang itu atau rezeki seseorang itu tidak pernah tertukar oleh orang lain. Makanya saudara harus yakin itu. Jadi sehingga kalau kita yakin itu berani, kita mengatakan ini benar, ini salah kan itu. Kita berani mengatakan itu. Jadi jangan menjadi orang yang penakut. Saya membuktikan. Sekian lama karir saya itu dihambat kan itu. Itu nyatanya saya tidak menjadi dosen yang paling miskin kan? Tidak. Makanya saudara harus bersemangat kan itu. Dan bagaimana agar rezekinya ditingkatkan oleh Allah, yaitu istighfarnya berapa kali sehari, semalam minimal 100 kali gitu ya. 100 istighfar 100 kali itu berapa lama sih? Hanya 2 menit. Astagfirullah. 2 menit aja, 2 menit. Berbanyak salawat, sallallahu ala Muhammad, 2 menit juga. Jadi nggak lama-lama semestinya. Itu sangat biasa kan, insya Allah nanti rezekinya akan jadi aktif, pasif income istilahnya sekarang ya, pasif income kita akan meningkat kan gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu. Di sini ilmu raqatain wa Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Wa anu sang Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abu Sa'id kana ana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhruju min sahabat Nabi betul sahabat Nabi yaumal fitri ing dalam dinane fitr wal adha ilal musalla barigon salat. Wa awwalu syai'in tai pertama suci yabda'u kang ngomong sahabat Nabi bi kaul syai' iku as-shalatu salat. Summa yang sharifu mengonul bubar sahabat Nabi fayaqumu mengonuli bubaran artinya ya sudah selesai dari salat fayaqumu mengonuli jumeneng sahabat Nabi muqabilan nasi ing dalam ngadepi menungso wan nasu halite menungso iku ala sufufihim ing atase pira-pira safe menungso wa ya'iduhum lan memberikan nasihat, memberikan pitutur sahabat Nabi hum ing annas wa ya'muruhum lan perintah sahabat Nabi hum annas muttafaqun alaih. Inilah yang menjelaskan bahwa begitu orang itu setelah selesai sholat itu ada setelah dikerjakan apa itu yang namanya khutbah. Jadi begitu selesai sholat akhirnya Rasulullah berbalik arah menghadap ke manusia, yang manusia waktu itu masih tetap di soft masing-masing, tidak boleh ngomong, tidak boleh ngerumpi walaupun sholatnya sudah selesai kan itu, karena khutbah itu bagian dari sholat Aid kan itu. Ojo kayak saiki kan itu. Kalau kemarin pas
menjelang Pilpres atau ketika dulu pas ada kasusnya Ahok ya di DKI itu orang ketika khutbah itu tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan politik itu. Terjadi di Klaten kan, terjadi di Klaten. Begitu khotibnya sedang berkhutbah dan khutbahnya membicarakan urusan-urusan politik, maka apa yang terjadi? Jamaahnya bubar. Itu jauh ya. Ala wong khutbah kok ngomongin politik. Sampai sekarang kan masih seperti itu kan itu. Makanya saya sering berpikir itu, nanti kita orang Islam itu masuk surga enggak sih kan itu. Rasulullah jelas, Rasul mengatakan laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatal ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak termasuk umatku orang yang berdakwah dalam rangka membesarkan asabiyahnya, membesarkan kelompoknya. Tidak termasuk umatku orang yang berperang, berantem gara-gara membela kelompoknya. Walaisa minna mamata ala asabiyah, dan juga tidak termasuk umatku orang yang terbunuh gara-gara membela asabiyahnya. Nah, sementara orang sekarang kan masih gitu. Jadi pendukungnya Pak Prabowo senantiasa mengatakan, oh itu pendukung Pak Jokowi itu cebong kan itu. Pendukung Pak Jokowi juga tidak terima, akhirnya mengatakan pendukung Pak Prabowo dengan apa istilahnya, kampret sama kadrun kan itu. Coba sama lihat itu komentar-komentar di YouTube. Apakah masih berhenti? Enggak sama sekali. Masih tetap seperti itu kan itu. Jadi senantiasa memberikan predikat yang jelek kan itu. Kampret itu. Kampret itu kelelawar itu loh. Sing kalau balik itu kan itu. Kalau cebong itu anak kata itu kan itu. Jadi kan dua-duanya satu predikat yang tidak indah kan itu. Terus dilaksanakan, saling mencaci maki dan seterusnya kan itu. Jadi ini repot kan itu. Repot. Tidak boleh seperti itu. Jadi semestinya pilihan presiden selesai lah. Antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah bersatu kan. Pak Jokowi jadi presidennya, Pak Prabowo jadi Menhan, Menteri Pertahanan Keamanan. Kan sudah selesai. Pendukungnya masih gak terima kan itu. Masih membuat berbagai cara untuk merongrong pemerintahan Jokowi kan itu. Jadi ini tanggung jawab akhiratnya jadi berat itu kan itu. Jadi berat. Ya, syahwat politiknya terlalu besar lah. Itu jadi seperti itu, mutafakun alaih. Sementara ngoten, mari kita bersama pengawasan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.